Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah al-mukarramul muhtaram hadratul habaib, alhamdulillah ada Habib Agil Segaf, bagi juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, ada Abah Badruddin, ada Ustadz Maliki, ada Ustadz Salim Sabban, juga seluruh pengurus Masjid Al-Muna. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau dalam sehat walafiat, Allah kabulkan segala macam hajat, Allah angkat derajat beliau-beliau semua, dan mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya rahmah barakah dan menjadi sebab ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, yang punya hutang piutang dilunaskan oleh Allah, yang belum punya istri diberikan istri yang salehah, yang belum punya suami diberikan suami yang saleh, yang belum punya anak diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, dan mudah-mudahan untuk semua yang membantu jalannya majlis Rasulullah SAW Kota Balikpapan dan majlis-majlis kebaikan lain di Kota Balikpapan, mudah-mudahan Allah kayakan kita semua dengan harta yang melimpah ruah barakah manfaat, tidak susah, tidak sulit mendapatkannya, tidak pusing menghabiskannya, dan mudah-mudahan tidak dihisab di hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah fatihah dengan husnul khatimah, Allah berikan kemenangan bagi saudara kita kaum muslimin khususnya yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ya ahbab yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bi asrari fi darin amin. La anqal wa thalithu mimma tada'u. Kita masuk ke dalam kita telah membahas nasihat-nasihat dari Imam Ghazali kepada salah satu daripada anak didiknya atau anak ruhaninya atau muridnya. Terakhir kan beliau mengatakan kepada kita, ya ayyuhal walad, wahai anakku, saya akan berikan kamu nasihat dengan 8 perkara. Terimalah dia dariku biar agar ilmumu tidak menjadi musuh bagimu nanti di hari kiamat. Artinya setiap dari kita yang sudah belajar, apapun yang kita pelajari, baik ilmu agama khususnya atau ilmu urusan dunia, misalkan kayak matematika, fisika, kimia, biologi, apapun itu, kedokteran kah, bangunan kah, itu entah bisa menjadi penyelamat bagi kita atau bisa menjadi musuh bagi kita, terlebih yang belajar ilmu agama. Maka kata beliau 8 nasihat tadi, yang kamu kerjakan 4, yang kamu jauhi 4. Nah, kita sudah ngebahas apa-apa yang harus kita jauhi. Yang pertama kata beliau, jangan berdebat kepada siapapun kecuali dalam beberapa keadaan, itu juga kalau memang pengen ngasih unjuk kebenaran, kan begitu. Terlebih masalah agama, nggak usah pusing sama omongan orang, nggak usah pusing sama caci makian orang seumpama, nggak usah pusing sama ya mungkin ucapan segelintir orang kepada kalian. Omong ngapain hadir majelis ini, dosa dijelaskan, biarkan aja, nggak ada masalah. Walhasil tinggalkan debat. Kemudian yang kedua kata beliau, hati-hati saat kamu menjadi seorang dai, baik yang langsung terjun sebagai seorang ustadz, guru, kiai. Hati-hati, jangan sampai kita lebih suka berbicara untuk orang lain daripada untuk diri kita. Maka sebelum nasihati orang, nasihati diri sendiri. Cara terbaik, cara teraman, sebelum sampaikan ke orang apa yang mau kamu sampaikan, kamu amalkan dulu. Seumpama mau ngasih tahu orang fadilah daripada bersiwak, maka kamu harus bawa siwaknya dulu. Jangan sampai kamu ngasih tahu orang, ayo pakai siwak, fadilah siwak besar ini semua, tanya siwak Habib mana, kacau, untung kita bawa. Maka kata, jadi hati-hati, sebab penyakit jadi dai, jadi ulama itu banyak.
banyak luar biasa. Makanya Nabi SAW telah mewanti-wanti, man ta'allama al-ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihi al-ulama aw liyasrifa bi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nara. Kata Nabi SAW, siapa saja orang yang belajar ilmu tujuannya untuk sombong, untuk merendahkan orang-orang bodoh, biar dia bisa apa? Kamafian itu apa? Sok ria. Lihat nih, gua alim, lu goblok. Paham ya? Au sombong-sombongan sama ulama yang lainnya. Ente ini lulusan mana sih? Baru situ aja, aduh. Ana sudah katam semua tadi. Ente ini begini. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Aul yasrifa bi wujuhan nasilih, atau untuk memalingkan wajah orang menuju dirinya. Ayo ente belajar sama saya. Kenapa saya ini alim, tenang aja. Saya begini. Maka siap-siap Allah masukkan neraka. Maka hati-hati kata beliau. Kata Nabi SAW, jadi dari awal niatkan yang benar, niatkan hanya untuk Allah, niatkan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad, niatkan untuk memberikan manfaat umat, dan seterusnya banyak niat-niat soleh yang lainnya. Nah, kemudian yang sudah kita bahas juga. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Jangan apa yang harus kita tinggali, yaitu alla tukhalitul umara wasalatin wala tarahum. Ini yang ketiga, ini agak ekstrim. Kalau yang kedua tadi saat kamu jadi ulama, kan ada ciri-ciri ulamanya kata Imam Ghazali. Ulama akhirat itu yang selalu mengingatkan, dibuat kamu itu hari ini kamu diceritakan tentang surga dan apa yang ada di dalamnya, besok kamu diceritakan tentang neraka apa yang ada di dalamnya. Hari ini kamu seakan-akan benar di matanya, besok kamu dibawa untuk muhasabah amalmu, apa sudah benar atau belum. Nah sekarang ini yang ketiga yang hendaknya kamu tinggalkan kata beliau, jangan kamu sering berkumpul. Mukhalatoh itu bercampur baur dengan umara dan salatin. Umara ini para pejabat dan sultan-sultan atau pemimpin-pemimpin. Wala tarahum, jangan kamu lihat mereka katanya. Wah, kacau kan, mana fotonya di mana-mana lagi. Jadi kalau ada yang ngerasa agak susah sholatnya, itu gara-garanya kebanyakan ngelihat ada yang dari nomor 1, 2, 3. Lah ini maksudnya beliau pemimpin-pemimpin, salatin-salatin yang syayatin, yang kayak setan, artinya yang fasik. Ya sekarang sudah susah ditemukan pemimpin yang adil, yang jujur, yang bersih. Beliau berbicara sesuai dengan zamannya beliau. Dan zaman kita isinya Masya Allah lebih parah lagi, yang melegalkan, yang begini, yang begitu kan. Zaman kita Masya Allah. Makanya kata beliau, jangan kamu sering-sering duduk sama mereka. Bukan suatu kebanggaan, bukan suatu prestasi kamu bisa duduk sama mereka, kecuali tujuan kamu untuk ngasih nasihat. Lepas dari itu tinggalkan. Ada acara majelis sama pertemuan ini, tinggalkan. Kalau kamu nggak ada kepentingan di dalamnya, tinggalkan. Lebih baik kamu urus akhiratmu. Wala tarahum kata beliau, jangan kamu lihat mereka. Loh kenapa? Sebab memandang mereka itu bisa mengeraskan hati. Saat kita memandang orang soleh jadi semangat untuk ibadah, maka mandang mereka kebalikannya, hati itu makin kering, makin keras, makin kotor dengan memandangnya aja. Na'udzubillah. Maka kata beliau, wala tarahum, jangan kamu lihat mereka. Li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatuhum afatun azimah. Karena melihat mereka, duduk bersama mereka, berbaur dengan mereka, ini merupakan penyakit yang besar, bisa mendatangkan mudarat lebih besar, bisa mendatangkan musibah lebih besar. Nah, kenapa itu tadi dari zaman
kita lihat aja lah pimpinan-pimpinan kita. Saya tidak mengatakan semua, tapi kebanyakan sudah menjadi rahasia umum. Dari kelas yang paling rendah apa? ST sampai kelas yang paling tinggi. Jangan disebut mereknya, ditangkap kan habis ini. Paham ya? Dari yang korupsi urusan batu koral, semen, apalagi akhir tahun begini, makanya jalan Balikpapan bagus semua. Rahasia umum. Waktunya menghabiskan uang kita. Kita kan rakyat. Udah jadi rahasia umum. Jadi hati-hati, penyakitnya luar biasa. Ada lagi yang dia enggak korupsi uang, dia enggak melegalkan apa-apa, tapi dia mungkin terlibat di dalam urusan mafia. Entah jadi mafia minyak, dia menguasai perminyakan. Saya enggak sebut nama, saya juga enggak tahu siapa. Kan ada yang begitu, dia sudah kaya memang, dia enggak bakal korupsi, dia enggak bakal ngambil uangnya second, enggak bakal ngambil uangnya Dimas, enggak butuh dia uang kita, dia udah banyak. Yang diambil apa? Begitu Habib Agil mau buka usaha minyaknya di sini susah, paham ya? Wah, hati-hati, hati-hati, sebab menjalas janis, orang duduk itu satu jenis. Wasahib sahib, dan teman duduk kamu akan menarik kamu kuat-kuatan. Kalau kamu kuat narik dia kepada kebaikan, maka bisa jadi umarok tadi bakal jadi umarok yang baik. Tapi sebaliknya, umumnya hari ini kita nasihatin, 2 hari nasihatin, hari ketiga kita dinasihatin pakai uang skoper, langsung diem. Itu nasihat terindah. Apalagi tiba-tiba datang ke rumah bawa iPhone 15 Pro Max 3 lagi kan. Buat apa ini? Buat Habib. Wah, Masya Allah, hilang dah ini. Tahun depan tidak ada lagi wastales mimata da'u ala tukhalitul umaro. Hilang ini kalimat ini. Na'udzubillah. Paham ya? Kan banyak orang-orang yang seperti itu. Bahkan dai-dainya pun demikian. Enggak apa-apa kita dekat sama umaro, harus, betul, harus kita dekat sama umaro, harus kita benerin kalau mereka ada kesalahan. Makanya ini 2 hal yang tidak bisa dipisah, antara ulama sama umara ini nggak bisa pisah sebenarnya. Tapi masalahnya kamu tipe ulama yang mana? Yang kalau tidak dikasih amplop ngamuk-ngamuk, yang kalau datang jauh kecapean, yang kalau ini sedikit ngeluh, yang begini, yang tidak menikmati dalam dakwah kamu, yang sibuk aja cuma untuk menyenangkan perut kamu. Kalau kamu dalam golongan yang seperti itu, maka jauhi umaro. Kenapa? Sekali kena begininya dia, sekali kena tamparan kopernya, ada yang ngantar ajudannya, Habib Agil tolong titip buat Habib Mo, selesai, hilang semua. Yang tadinya anggur itu minuman anggur itu haram, tahu-tahu jadi nggak apa-apa untuk obat, biar hangat badannya. Kayak nggak ada jahe lagi di Balikpapan, sampai harus diganti anggur. Kan jahe merah tuh hangat badan, paham ya? Jadi mesti hati-hati. Tapi kalau kamu orang yang mustaqim, kuat imanmu, Masya Allah, kamu dakwah pun la takhshalau matalaim, enggak takut sama cacian orang-orang, enggak takut sama dimusuhi orang-orang. Apa yang kamu sampaikan yang hak, seperti Habib Muhammad Rizik, silahkan dekati ulama. Yang ada ulama takut, kan begitu. Ada yang mau dekat-dekat sama Habibana? Nggak ada yang mau dekat-dekat, karena tahu mereka salah kok. Kalau ada yang berani dekat sama Habibana, berarti dia orang yang benar. Tapi nyatanya apa? Nggak ada yang berani dekat-dekat. Sekedar saya hello, alhamdulillah. Paham ya? Jadi kita bisa menentukan kualitas kita di mana.
Walau tulita biha da'anka madhahum wa thana'ahum. Seandainya kamu memang diuji oleh Allah, mau tidak mau sudah, sebagai ketua majlis Rasulullah misalkan diundang hadir acara, misalkan hari santri seumpama, ketua majelis pondok pesantren hadir, harus kumpul, kemudian dicanangkan sebulan sekali kumpul-kumpul, maka jangan sampai kamu tinggalkan dari dirimu muji-muji mereka berlebih-lebihan. Wah, hadza masya Allah, ini pimpinan yang adil, ini baik, ini seperti Umar bin Khattab, ini seperti Utsman, kan ada yang begitu, ada kan? Nah, tinggalkan. Ada ulama bullshit semua kalau sudah sampai nyanjung pemerintah seperti itu. Paham ya? Oh, Habibnya tidak punya rahmah, Habib merendahkan pemerintah. Tidak, ini loh penyakitnya. Ini loh penyakitnya. Makanya kita sama pemerintahan agak menjaga jarak juga. Bukan karena mereka jelek, justru saya lebih jelek. Saya khawatir kalau dekat sama mereka, saya minta uang proyek. Kan? Jatah Habib mana? Saya takutnya begitu, bukan mereka yang jelek, saya yang jelek. Oke, saya jaga jarak. Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudihal fasiqu wadh-dhalimu. Sebab rata-rata mereka itu orang yang fasik, orang yang zalim. Orang yang fasik itu biasa sholatnya bolong-bolong. Mereka jadi contoh bagi kita, nggak peduli sama urusan sholat. Coba lihat yang dibangun apa, jarang ada yang mau turun tangan bantu pembangunan masjid, musola. Jarang ada yang mau turun. Peresmian masjid, musola, majlis umpama, jarang ada yang hadir, ya kan? Coba kalau acara gebiar, konser, amal, apa aja temanya, yang penting ada konsernya, yang diundang penyanyi-penyanyi, yang diundang ya band-band, rame dia datang, selamat malam para masyarakat Konoha. Saya nggak mau sebut daerah kita, nanti ditangkap, bahaya. Wah, pemimpin yang masya Allah ya, luar biasa. Nah, kita sebagai rakyat juga bodoh rupanya. Rupanya orang Konoha itu banyak yang bodoh. Coba begitu peringatan ini, hari Asyura, undang, maaf beliau lagi sibuk. Isra Mi'raj, maaf lagi sibuk. Maulid Nabi, maaf lagi sibuk. Itu di Konoha. Bahaya. Mana di sini lagi ya Allah. Salah pilih tempat kita malam ini. Kalah kandang ini. Ya paham ya? Nah, rata-rata mereka seperti itu, fasik, zalim, semena-mena sama rakyat, sesuka hatinya. Kita yang harus ikuti mereka. Peraturannya sudah ada, padahal sudah begini-begini. Enggak, pokoknya apa keputusan pemerintahan itu mutlak. Maka kalau kita muji-muji mereka, apalagi kayak tadi pujiannya, oh ini contoh aja, Habib Agil ini seperti Utsman bin Affan seumpama, sedangkan posisi beliau ini kan sebagai Hokage di Konoha. Ini contoh ya, Hokage yang zalim, yang suka kobarkan perang yang dan lain sebagainya, dipuji-puji. Subhanallah, ini bisa ngebuat Allah murka. Makanya yang kocak lagi di negeri Indonesia situ, ada yang lagi asik muji siapa? Benjamin Netanyahu tuh. Oh dia masya Allah, dia ngebela ini biar rakyatnya. Haula wala quwata illa billah. Sabar kita. Kufurnya sudah nggak pantas dipuji, apalagi perbuatannya. Paham ya? Jadi jangan dibiasakan. Apalagi mungkin kita ke depannya punya anak jadi santri, nanti jadi ulama. Diingatkan benar-benar anak-anaknya, disiapkan benar-benar mereka ke depannya. Jangan sampai nanti mereka jadi ulama, jadi dai, jadi ustadz kayak kerbau dicocok hidung. Musim kampanye dipesan,
Habib mau nggak jadi ikonnya partai apa? Doakan kami. Wah, dipasang fotonya. Jangan sampai. Nanti Habib ceramah, tapi minta tolong ceramahnya yang begini-begini aja. Ada kacau sudah. Dan itu banyak di Konoha untuk saat-saat seperti ini. Tunggu 3 bulan lagi, ntar lagi mulai ini. Tunggu aja. Badut-badut pada keluaran di Konoha. Hokage, oh semuanya pada unjuk gigi. Calon-calon Hokage. Enggak berani nyebutnya, takut. Bukan takut apanya, nanti tidak bisa ketemu ente orang lagi minggu depan. Sian ente orang kangenan kan bingung ntar. Kalau cuma keluar kota masih enak, ada waktu ketemu. Kalau ke dalam sana, handphone nggak ada, nanti orang pada galau, nyari status sana kemana katanya. Kasihan Bang Mahbub nggak bisa ngedit foto anak. Jadi hati-hati kalau bicara. Di Konoha, li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudihal fasiqu wa dhalim. Gal innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu fil ardi. Allah itu murka, marah kalau orang fasik itu dipuji di buminya. Wa man da'a lituli bagaihim faqad ahabba ayyusallahu fi ardih. Kalau ada orang yang mendoakan, oh mudah-mudahan Hokage kita panjang umur seumpama, sehat walafiat, semakin makmur, itu sama saja dia senang buminya Allah dipakai untuk maksiat. Kenapa? Karena Hokage-nya zalim. Ini yang tua-tua kayaknya nggak ngerti Hokage ya. Tolong bisikan yang muda-muda. Soalnya Habibnya agak sedikit drodok. Kok bisa malam ini bab ini? Karena Allah tidak senang ada yang maksiat di buminya Allah. Dipuji, didoakan, Masya Allah. Padahal dia tidak habis doa cuma dapat berapa sih? 300.000, 500.000. Tapi karena rutin jadi kehidupan. Dan ini jadi pelajaran bagi kita. Rupanya yang diuji sama Allah bukan cuma kalian, tapi ulama pun diuji. Semakin masyhur mereka, semakin ramai jamaahnya, semakin besar kedudukannya di mata manusia, semakin besar pula ujian yang menimpa mereka. Makanya asyadun nasi balaan au ibtilaan al-anbiya fal amsal kama qala sallallahu. Kata Nabi sallallahu, yang paling berat ujian itu para nabi. Kemudian yang semisalnya, artinya orang-orang yang menempuh jalan yang para nabi. Tidak gampang. Apalagi setiap teman duduk itu ngewarisin almaru ala dini khalilih. Seseorang itu nanti tergantung agama temannya. Dia sudah jadi ustadz padahal cuma kebiasaan ngumpul maaf sama pimpinan-pimpinan Hokage tadi yang zalim, yang fasik, maka dia bakal nular. Akhirnya dia bakal ngasih fatwa sembarangan. Oh tenang saja, konsernya Fulanah bintu Fulan tidak masalah buat kita karena iman kita kuat. Kita jawab, iman kamu betul kuat, tapi emannya kamu itu loh naik turun, tidak kuat. Paham ya? Bukan masalah itunya, bahaya. Apalagi ditonton sama anak-anak kecil. Kayak ini, siapa yang mau konser ini? Siapa kemarin nih LGBT itu? Ya Allah, siapa? Coldplay kan, bukan cosplay kan? Ya itulah pokoknya. Itu kan simbol, ikonnya LGBT. Subhanallah, yang beli tiketnya paling banyak siapa? Muslim. Bukan Pak Muslim. Maksudnya orang Muslim, orang Islam. Paling banyak. Mau jadi apa? Generasi sekarang mau jadi apa? Asik-asik duduk di luar, dia tidak mikirkan bagaimana nanti anak turunannya. Dia nggak tahu mau jadi apa. Dia pikir anak cucu bakal berkembang biak kalau dia biasakan nonton cosplay tadi. Tidak gampang, ya Allah, naudzubillah. Oh tidak apa-apa beb, tenang beb, anak saya aman, tidak bakal kenapa-kenapa dianya.
dibiasakan nonton cosplay, nggak taunya anaknya jadi hobo besarnya. Kayak apa mau berkembang biak? Yang perempuan jadi lesbi. Ada lagi yang gila, kenapa? Dia nikahnya bukan sama manusia, tapi sama batang pohon, sama guling, sama ada sekarang. Dan itu mulai nular ke Indonesia. Ada lagi yang, Beb, tapi saya cinta setengah mati sama dia, Beb. Nggak boleh. Kenapa? Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Indra. Tapi tidak bisa, Beb, ini perasaan cinta dari Allah. Ini pengen agak kasar sedikit. Itu bukan cinta, itu nafsu, Ferguson. Kalau Bambang banyak yang punya nama Bambang nih di sini, jadi Ferguson. Jadi mesti dibedakan mana nafsu mana bukan. Nah ini pilih teman duduk yang benar, jangan sembarangan. Tapi saya berharap nanti ke depan yang ada yang muda-muda di sini bakal dudukin kursi-kursi fatal di pemerintahan, seperti jadi calon legislatif, jadi presiden, jadi DPR MPR. Karena dakwah paling mudah dakwah lewat mereka. Bukan berarti kita anti, pahami ya, bukan kita anti sama pemerintahan. Justru saya berharap nanti ada dari kita ini yang bisa duduk, ada yang jadi presiden, ada yang jadi ketua DPR RI, ada yang jadi ketua MPR, ada yang nanti komisi 1 sampai berapa komisi sih? 10 ya? 10 ke 11? Ya segitulah pokoknya. Dia kuasain semua, dan dakwah lewat jalur pemerintah itu paling enak. 1000 kali saya katakan, maaf, melacur itu berdosa. Dalilnya ini, 1000 dalil saya keluarkan, 1000 kitab saya keluarkan, bakal kalah kalau Bapak Wali Kota Rahmat Masud tanda tangan Manggarsari harus ditutup. Sekali aja tanda tangan, nggak capek duduk di ruangan AC. Kenapa? Oh, meresahkan ya, tanda tangan. 1000 kali saya katakan, yang jual minuman keras, anggur, alkohol dan sebagainya, yang ilegal, apalagi yang banyak buat anak-anak kita mati, itu haram. Yang minum, yang menjual, yang ngebawakan kurirnya, semuanya berdosa. 1000 kali kita upayakan seperti itu, kalah sama Bapak Rahmat Masud kasih tanda tangan, kirim ke Satpol PP. Satpol PP tahu semua mana yang jualan. Nggak mungkin nggak tahu, rahasia umum kok, Jalu aja tahu. Kadang-kadang dia minta belikan kok. Begitu. Sama, kita mau 1000 kali bilang lem itu haram kalau dipakai untuk mabok, kalau dipakai untuk ngelem sendal, ngelem yang lain nggak ada masalah. Kalau dihirup haram, yang jual pun dapat dosanya. 1000 kali kita sampaikan, bakal kalah sama peraturan. Oh, lem ini tidak dijual kecuali misalkan di toko begini, yang beli harus begini. Selesai. Bukan kita anti sama pemerintahan, tapi rata-rata selama ini yang duduk di sana rata-rata zalim, rata-rata fasik. Sampai uang Quran aja diambil, uang haji diambil, saking kurangnya. Kurang banyak mereka. Waliyadzubillah. Jadi jangan sampai kita anti sama pemerintah, tapi hati-hati saat duduk sama mereka. Apa ini cuma untuk ulama saja? Tidak. Kalau ulama saja bisa tertular, apalagi yang bukan ulama. Paham ya? Jadi jangan sampai disalahfahami. Oh, ini kan larangan buat Habib Mohaja, ini kan larangan buat Ustadz Maliki aja, ini larangan buat Ustadz Salim saja. Tidak. Kalau yang ustadz-ustadz begini saja lebih mudah tercemar, apalagi yang itu orang yang bukan ustadz. Datang Dimas, disalamin 100.000, dipilih besok. Kan begitu. Datang lagi sekan, bawa 5 orang, oh sebagai kepala koordinator semua, 1 juta lah. Datang lagi nanti Asrul, bawa 20 orang, oh 2 juta, koordinator soalnya. Wah, tambah kacau. Makanya hati-hati dalam memilih teman duduk, terutama
hati-hati duduk dengan orang-orang fasik yang punya jabatan, orang zalim yang punya jabatan. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Sampai ada orang saleh mengatakan, man jalasal ulama zada adabuh, yang duduk sama ulama, biasa duduk sama ulama, artinya hadir dari majlis ke majlis, dari satu pengajian ke pengajian atau ziarah yang masih hidup, itu bakal bertambah adabnya. Man jalasal fuqara zada hamdan, kalau dia sering duduk sama orang fakir, dia bakal lebih sering bersyukur, rasa syukurnya bertambah. Kenapa? Dia bakal ngerasa, oh rupanya saya ini tidak sakit kok, cuma nafsu saya saja yang besar. Buktinya saya punya teman-teman para fuqara, mereka masya Allah, mereka berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah, akhirnya dia jadi lebih bersyukur. Man jalasal aghnia qasa qalbuh, orang yang biasa duduk sama orang kaya, hatinya mulai keras, bisa cepat keras hatinya. Loh kenapa? Oh yang diomongin dunia. Kayak saya kalau ketemu Habib Pagil siang, itu enggak pernah ngobrol santai, sambil telepon. Apa? Oh berapa triliun? Iya, dan saya transfer sekarang. Oh tiap siang kecuali hari ke-8 nggak pernah ketemu soalnya hari ke-8. Tapi kalau malam enak di majelis, alhamdulillah, yang digosidah-gosidahkan urusan akhirat semua. Tapi kalau siang urusan dunia semua. Lo kan sudah saya kirim kemarin 3M, masih kurang kan katanya. Kita yang dengar bingung. Ya Allah, uang 300.000 di dompet aja syukur kalau ada. 30.000 kata Jalu, alhamdulillah masih ada. Jadi kalau sering duduk sama orang kaya itu bisa ngeraskan hati. Naam. Wa man jalasal atfal zada marhah, orang yang biasa duduk sama anak-anak itu bakal bertambah rasa gembiranya, karena dia bakal seperti anak-anak, taunya main aja. Kayak Ahmad, orang kalau jagain Ahmad itu kita nggak punya pikiran jadi mainan, dia punya pikiran jadi mainan. Rupanya apa aja jadi mainan buat anak-anak, akhirnya bahagia terus. Makanya kata orang, kalau sering main sama anak yang, artinya ngumpul sama anak-anak adik-adik yang di bawah-bawah kita, itu awet muda katanya. Iya, bahagia terus. Tapi kalau sama yang lebih tua, ubanan duluan gitu. Ubanan duluan, yang diomongin perang dunia lah, entahlah. Kalau sama orang tua ini absurd banget. Paham lah. Kalau percaya ente bisnis, silahkan cari orang tua yang lagi duduk-duduk di pos kamling, ikut duduk kamu. Pasti yang dibahas kalau jam 10 lain, jam 11 lain, jam 12 itu bisa alam gaib yang dibahas. Jam 1 saranjana. Percaya enggak percaya? Waman jalasa salihin azuma wara'uh, orang yang biasa duduk sama orang-orang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin majelis belajar, yang mengajar dan sebagainya, itu rasa waroknya bakal bertambah. Khawatir sama hal yang syubhat itu bakal bertambah. Apalagi sama yang haram dia nggak mau dekatin, yang syubhat dia khawatir. Itu kalau banyak duduk sama orang soleh. Oman jalasal fuqaha aduma gadruh, kalau duduk sama faqih, sama ulama yang ahli fikih, maka makin mulia kedudukannya. Kenapa? Ibadahnya makin benar. Orang kalau duduk sama faqih, yang diomongin ya fikih dong. Dari wudu, dari permasalahan airnya, wudunya, mandinya, yang membatalkan dan sebagainya. Makanya makin mulia di sisi Allah, karena ibadahnya makin benar. Paham ya? Jadi pilih teman duduk yang benar. Nah, selain pilih teman duduk yang benar, jadilah kamu teman duduk yang benar juga untuk orang. Jangan kita aja yang milih, tapi jadikan kita juga yang dipilih. Paham ya? Jadikan kita juga yang dipilih. Jangan sampai kita cuma nuduh orang, saya tidak mau duduk sama Jalu, kenapa? Dia Habibnya ganti-ganti seumpama. Hari ini jadi A, besok jadi B gitu. Seumpama nggak istiqomah, saya maunya sama Rizki aja.
Kenapa? Istiqomah sampai mati BSA, bin Sayyiduna Adam, anak cucunya Nabi Adam. Saya mau sama Rizki aja istiqomah. Jangan begitu, kamu juga harus pantaskan diri biar kamu dipilih jadi teman baik atau tidak. Bukan cuma kamu yang milih, kamu pun harus siap-siapkan dirimu. Jangan-jangan kamu yang bermasalah, jangan-jangan kamu yang buat hati orang keras, jangan-jangan kamu yang bawa orang kepada dunia, jangan-jangan kamu yang ngajak maksiat, jangan-jangan kamu, itu harus kita sodorkan kepada diri kita. Jadi bukan cuma nembakin orang aja, tapi kitanya pun harus hati-hati. Bukan hanya nyalahkan pemerintah, tapi kita pun mulai memperbaiki. Sering saya katakan, yang harus diperbaiki itu dari siapa? Dari diri kita. Buang sampah dan lain sebagainya, berbicara, adab akhlaknya, saling membantu dan lain sebagainya, itu dimulai dari diri kita. Nanti pelan-pelan dari dirinya, keluarganya, tetangganya, teman circle-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah semakin benar diri kita, semakin benar orang yang ada di hadapan kita. Sebab Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Jadi kalau kita lihat banyaknya maksiat di sekitar kita, bukan salah orang, berarti salah kita. Saya pun masih banyak maksiat rupanya, saya pun masih banyak salah, saya pun masih banyak dosa. Maka saya harus perbaiki diri saya. Begitu cara kita perbaiki keadaan. Nanti semakin kamu benar, yang tahu Allah yang tahu dan kamu yang tahu. Loh, gimana cara kita tahu kita makin benar? Bagaimana kamu memposisikan Allah dalam kehidupan kamu. Semakin kamu agungkan, semakin kamu muliakan segala hal yang berhubungan dengan Allah, baik dari perintah syariatnya, Qur'annya, ajarannya, ulamanya, semuanya. Semakin besar pengagungan kamu kepada Allah, maka semakin benar dirimu, dan kamu bakal dapati yang ada di hadapanmu ini orang-orang soleh semua. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja sama Allah, kamu anggap adzan itu hanya kidung, bahkan kamu menganggap kidung lebih bagus daripada adzan, naudzubillah. Ya, yang di hadapan kami tadi orang-orang tidak pernah sholat, orang tidak tahu agama, orang yang kalau ngomong asal-asalan, orang yang sok tahu unya diganti i, orang yang ya dan seterusnya. Jadi itu cara kita ngelihat, maka perbaiki diri kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga agama kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kami ucapkan terima kasih buat Ustaz Maliki beserta para pengurus Masjid Al-Muna. Mudah-mudahan Allah balas dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Juga untuk antum semua yang hadir, mudah-mudahan dibalas Allah dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan umat Nabi Muhammad, Allah ampunkan umat Nabi Muhammad, Allah angkat derajat umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita nggak cuma kumpul di sini, tapi kita kumpul nanti bersama Nabi Muhammad SAW, dikubur sampai di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma qulakum tahlal ridhonya. Minta maaf kalau ada salah kata, ucapan, perbuatan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.